Jungle. Audio Jungle. Selamat pagi pemirsa, kembali dengan liputan online terkini 30 November 2023. Sama saya Muhammad dan rekan saya Dan nilai cerita yang akan membawakan berita terkini, terpercaya dan teraktual. Pemirsa, perlu diketahui stunting merupakan gangguan pertumbuhan pada anak-anak. Faktor utamanya adalah karena malnutrisi dan juga infeksi baik pada fase kehamilan maupun juga fase pertumbuhan. Masalah stunting ini masih menjadi masalah utama di kalangan masyarakat Indonesia. berdasarkan survei status gizi Indonesia atau SCGI pada tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa Kabupaten Jember menempatkan posisi pertama di Jawa Timur, sekitar 34,9% atau sekitar 35.000 bayi mengidap stunting. Lalu bagaimana ciri anak yang mengalami stunting dan bagaimana mengatasinya? Berikut kita jurnalis. Bupati Jember, Bapak Hedi Suwanto menyatakan bahwa kasus stunting yang tinggi di Kabupaten Jember berasal dari daerah di pinggiran kota. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kemiskinan, rendahnya pendidikan, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan gizi pada anak, serta banyaknya pernikahan dini. Baik pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut, kami akan mewawancarai seorang narasumber kita, yaitu Bapak Anies Kurniawan, SSM Jember. Jadi menurut Bapak, apa itu stunting? Oke, jadi stunting itu adalah sebuah penyakit yang dialami oleh anak kecil itu karena kekurangan gizi dan kekurangan nutrisi. Nah, stunting itu sendiri ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan yang lambat, jadi tingginya tidak cepat tinggi dan berat badannya juga tidak cepat meningkat. Jadi tinggi dan berat badannya stagnan. Untuk ciri-ciri anak yang mengalami stunting itu seperti apa, Pak? Oke, jadi ciri-ciri anak stunting itu biasanya tinggi badannya tidak lebih tinggi dibandingkan teman-teman seusianya. Biasanya dia paling rendah tingginya, kemudian berat badannya pun juga biasanya paling rendah. Dan kalau saya lihat selama ini perutnya pun lebih buncit dibandingkan yang lain. Gitu. Kemudian biasanya kalau semakin lama tidak tertangani, biasanya juga mengalami lambat bicara. Jadi biasanya di usia 1,5 tahun atau 2 tahun sudah mulai banyak kata-kata yang terucap, tapi di anak tersebut yang stunting belum bisa bicara. Untuk faktornya sendiri yang menyebabkan stunting itu seperti apa, Pak? Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting adalah karena kurang gizi. Nah, gizi maksudnya bagaimana? Mungkin anak-anak yang stunting itu hanya memakan makanan manis saja atau menggunakan gula buatan atau makanan instan, tidak ada asupan protein yang cukup, lemak yang cukup, sehingga pertumbuhannya berkurang atau pertumbuhannya tidak besar. Untuk jangka panjangnya adalah apa yang akan terjadi pada anak yang mengalami stunting? Anak yang mengalami stunting biasanya akan kesulitan dalam pendidikannya, biasanya di TK, SD, dan jenjang berikutnya itu prestasinya tidak akan gemilang karena otak itu akan berkembang mulai dari kelahiran sampai usia 3 tahun. Setelah 3 tahun sampai kita meninggal itu otak tidak akan bertambah volumenya. Maka dari itu di saat masih kecil atau masih belia sekali sampai usia 3 tahun kita harus memberikan asupan-asupan yang sangat bergizi, protein, lemak, dan karbohidrat supaya otaknya bernutrisi dan mengalami pertumbuhan volume yang besar. Kalau misalnya anak stunting pasti volume otaknya tidak akan sebesar yang normal, sehingga itu akan mempengaruhi prestasi belajarnya di sekolah. Apakah ada inovasi atau teknologi tertentu yang dapat digunakan untuk memantau atau menanggulangi stunting dengan lebih aktif, terutama di daerah yang sulit dijangkau? Oke, jadi sebenarnya stunting itu sudah bisa dipantau, ditanggulangi dengan cara menggunakan timbangan badan. Timbangan badan harusnya mudah dibeli dan ada di semua tempat dan bisa diukur setiap 1 bulan sekali untuk melihat perkembangan anak. Begitu juga kita juga harus memiliki meteran untuk mengukur tinggi badan dan juga lingkar kepala.
gitu ya. Karena lingkar kepala dan tinggi badan itu akan menjadi penanda utama juga selain berat badan terhadap apakah anak ini normal atau apakah anak ini stunting. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir ini, menurut Bapak bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi tingginya angka stunting di Kabupaten Jember? Oke, jadi untuk mengatasi angka stunting yang dilakukan adalah harus mengedukasi orang tua, yaitu ayah dan ibu, bagaimana kita harus memberikan gizi yang paling baik kepada anak. Dan juga yang perlu diperhatikan juga adalah orang tua dari orang tua bayi tersebut. Jadi bisa dikatakan kakek dan nenek dari anak itu, karena biasanya kakek dan nenek ini juga sering ikut campur dalam tumbuh kembang si bayi. Nah, biasanya kakek dan nenek ini menggunakan cara lama, bukan menggunakan metode yang paling baru, sehingga pertumbuhannya pun juga mengikuti cara yang lama juga. Lebih baik kita memberikan edukasi tentang gizi, tentang teknologi-teknologi yang baru untuk meningkatkan berat badan dan tinggi badan, tidak hanya untuk orang tua tapi juga kakek dan nenek, supaya dalam satu keluarga itu ada satu kata supaya si anak ini bisa tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa terkena stunting. Stunting adalah sebuah kondisi terkait kekurangan gizi pada anak kecil. Biasanya terlihat dalam pertumbuhannya yang lambat, ditandai dengan tinggi badan dan berat badan lebih rendah dari anak yang lain, serta perutnya yang buncit. Dampak dari stunting mencangkup keterlambatan dalam berbicara, kesulitan dalam pendidikan, dan perkembangan otaknya yang tidak optimal. Penanggulangan dari stunting dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran rutin berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala yang dapat memantau terjadinya stunting. Faktor penyebab dari stunting yaitu kurangnya asupan protein dan lemak akibat konsumsi makanan instan atau manis yang terus-menerus. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi stunting yaitu melakukan edukasi kepada orang tua, kakek, dan nenek yang turut andil dalam pertumbuhan anak. Edukasi ini dilakukan dengan memberikan gizi terbaik dan menghindari cara-cara yang lama yang dapat menghambat pertumbuhan anak. Langkah-langkah ini bertujuan untuk agar anak dapat tumbuh dengan baik tanpa mengalami stunting. Upaya pemerintah Kabupaten Jember dalam menurunkan angka stunting dinilai luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan pemerintah Kabupaten Jember memiliki sekitar 2.500 orang kadet dan juga tim percepatan penurunan angka stunting yang siap sedia dan berjibaku dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Jember. Tugas mereka adalah mensukseskan bulan timbang dan juga pemberian vitamin A kepada para balita. Selain itu, mereka juga memiliki program pemberian makanan sehat secara rutin kepada balita yang terdampak stunting. Pemerintah Kabupaten Jember juga memiliki inovasi program lain, yakni Gemar Jelita, yang bermakna Gerakan Masyarakat Jember Peduli Ibu Hamil dan Balita, di mana mereka mengajak masyarakat untuk peduli kepada ibu hamil dan balita di sekitarnya yang berisiko stunting. Sejumlah perguruan tinggi di Kabupaten Jember juga tidak tinggal diam dalam mengatasi kasus ini. Salah satunya adalah Universitas Jember yang menerjunkan mahasiswanya dalam program kuliah kerja nyata atau KKN, di mana para mahasiswanya diterjunkan di desa-desa untuk membuat program mengatasi kasus stunting. Melalui kolaborasi dan komitmen bersama, kita dapat menanggulangi krisis stunting di Indonesia dan membuka peluang bagi generasi penerus bangsa yang sehat, kuat, cerdas di masa mendatang. Stunting bukanlah takdir, melainkan masalah utama yang harus kita hadapi bersama-sama. Resiko stunting tidak dapat kita pandang sebelah mata karena masa depan bangsa adalah taruhannya. Demikian yang dapat kami laporkan. Saya Nafa Ahmad dan rekan saya Nabila Jelita, serta kru yang bertugas pamit untuk undur diri. Terima kasih. sampai jumpa. Jump.